Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sekiran Guna dari kelas 8E absen 21. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang infak dan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita pasti tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Itulah salah satu sifat manusia sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, kita perlu meningkatkan kepekaan terhadap sesama pada saat kita diberi kelapangan dalam mendapatkan rezeki. Telah mengajarkan agar menginfakkan sebagian rezeki yang kita terima sebagai penerapan kepekaan diri terhadap sesama dan kepedulian kita di masyarakat. Berinfak dapat dilaksanakan setiap saat, misalnya saat kegiatan gotong royong, membangun masjid, kerja bakti, menengok orang sakit, dan sebagainya. Bagian dari infak. Infak berasal dari kata anfaka yunfiku infak, yang artinya membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan perintah-perintah Allah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, infak adalah pemberian sumbangan harta dan sebagainya selain zakat wajib untuk kebaikan. Sedangkan menurut istilah, infak adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Infak berbeda dengan zakat. Infak tidak mengenal istilah nisab dan jumlah yang ditentukan secara hukum, tetapi sesuai dengan kemampuan masing-masing, dan penerimanya pun tidak ditentukan sebagaimana zakat. Infak dapat diberikan kepada mustahik zakat dan selain mustahik zakat seperti keluarga, kerabat, bahkan untuk membiayai kebutuhan diri sendiri. Adapun pengertian sedekah lebih luas lagi, yaitu meliputi harta dan jasa. Bahkan senyum pun sebagai sedekah. Membuang ranting atau duri-duri di jalan pun disebut sedekah. Jelaskan juga dalam surat Al-Baqarah ayat 254 yang berbunyi, أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Arti dari surat Al-Baqarah ayat 254 tersebut adalah, hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafaat, dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Penjelasan atau isi dari ayat tersebut adalah Allah memanggil orang-orang yang beriman untuk berinfak. Perintah berinfak menurut surat Al-Baqarah ayat 254 ini merupakan hal yang harus dilakukan semua orang yang beriman untuk sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Baqarah ayat 254 ini Allah memerintahkan setiap orang beriman untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk berinfak. Dengan demikian, surat Al-Baqarah ayat 254 menjelaskan bahwa infak adalah keharusan dan konsekuensi logis seorang yang beriman. Jika kita berinfak, Allah akan melipat gandakan harta kita, serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Hal ini dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Dari surat Al-Baqarah ayat 261 adalah perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap bulir-bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia hendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Infak dibagi menjadi 4, yaitu infak wajib, infak sunnah, infak mubah, dan infak haram. Infak wajib ini dikeluarkan agar seseorang yang melakukan tidak mendapatkan dosa. Infak sunnah
merupakan infak yang dilakukan dengan tujuan bersedekah. Sedekah masuk dalam kategori infak sunnah jika berbentuk harta. Infak mubah merupakan jenis infak yang bisa kamu lakukan untuk hal-hal yang hukumnya mubah. Infak mubah sendiri bisa disebut sebagai infak untuk kepentingan diri sendiri. Sedangkan infak haram ini merupakan infak yang dilarang oleh agama Islam. Salah satu contoh infak haram adalah memberikan infak yang tidak ikhlas atau tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.